Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap Bu. Ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisalihin. Amin. Pengertian kejujuran. Kata sidik dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Kemudian bentuk-bentuk perilaku jujur. Yang pertama ada jujur dalam perkataan, yang kedua jujur dalam bermuamalah, yang ketiga jujur dalam janji, dan yang keempat jujur dalam penampilan. Kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Itu tadi keutamaan jujur. Sekarang dalil perintah perilaku jujur terdapat di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23 dan 24. Bagaimana kalau kita baca bersama-sama? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Biyadihi Allahu s-salihina bisikin wa yu'azzibal munafiqina insya'a yatubu alaihim. Inna Allaha kana ghafuran rahim. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janji, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, ini adalah contoh potret perilaku tidak jujur. Yang pertama apa? Manipulasi data. Artinya proses rekayasa dengan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengkaburkan informasi data. Yang kedua, berbuat curang, menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, sumpah palsu, yaitu pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan suatu perkara. Yang keempat, menyebar hoax, membuat berita bohong lewat media sosial atau ikut menyebar berita bohong atau membagikan berita tanpa diklarifikasi atau tabayun terlebih dahulu. Melatih perilaku jujur. Yang pertama, tanamkan niat yang kuat. Yang kedua, tekad yang kokoh. Ketiga, memiliki keyakinan yang kuat.
Keempat, melakukan latihan yang terus-menerus. Kelima, memilih dalam berteman dan bersahabat. Yang keenam, biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Selanjutnya, hikmah berperilaku jujur. Adanya perasaan nyaman dan hati tenang, tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum, adanya kemudahan dalam aktivitas kehidupan karena adanya kepercayaan dari orang lain, selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa taala, adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Selanjutnya, membiasakan berperilaku jujur di sekolah, yaitu dengan meluruskan dan mengikhlaskan niat belajar dan menuntut ilmu hanya untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjauhi perilaku curang saat mengerjakan soal ulangan dan ujian karena kecurangan akan merugikan diri sendiri, teman, guru, dan orang tua. Yang ketiga, berbicara dengan benar dan santun kepada guru, teman, dan semua warga sekolah. Membiasakan berperilaku jujur di rumah, misalnya dengan yang pertama, meluruskan dan mengikhlaskan niat berbakti kepada orang hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memberikan informasi yang valid dan benar kepada orang tua. Yang ketiga, bersikap terbuka kepada orang tua dalam segala hal. Membiasakan berperilaku jujur di masyarakat, yaitu tidak membuat cerita atau berita hoax. Kemudian apabila mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu, maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, ikhlas berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kegiatan masyarakat lainnya. Nah, mungkin sampai di situ dulu materi yang ingin Ibu sampaikan. Sekarang Ibu ingin mengevaluasi dulu Abdan, coba sebutkan manfaat dan hikmah jujur. Manfaat dan hikmah jujur. A. Dipercaya orang lain karena dia tidak akan berdusta dan orang jujur tidak akan berbuat curang. B. Memiliki banyak teman dan disayangi orang lain karena semua orang senang diperlakukan jujur, sebaliknya tidak senang dibohongi. C. Terhindar dari fitnah kehidupan karena bila sudah terbiasa jujur, orang tidak mudah percaya bila ia melakukan kesalahan. D. Mendapatkan ketenangan dan ketentraman hidup karena banyaknya orang yang menyayangi dan mencintai. Mudah dipercaya dan dikenal sehingga segala kemudahan akan diperoleh dalam hidupnya. F. Kejujuran dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang, bahkan dapat dijadikan cermin dari suatu bangsa. G. Terbiasa melakukan kebaikan karena kejujuran adalah bagian dari kebaikan dan kebaikan merupakan bagian dari akhlak mulia. H. Sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala karena kejujuran merupakan perintahnya dan dijanjikan surga karena kejujuran mendorong berbuat baik, sementara kebaikan itu sendiri mengantarkan ke surga. Ya. Sudah, Bu. Sekarang satu pertanyaan lagi buat Khalid. Coba sebutkan contoh perilaku jujur. Contoh perilaku jujur. A. Tidak menyuntik ketika ujian sekolah. B. Menyampaikan amanah dengan baik. Jika amanahnya berupa pesan, sampaikan sesuai permintaan. Dan jika berupa barang, segera juga diberikan. Jangan sampai hilang atau rusak. C. Berani berkata yang benar, walaupun akibatnya menyengsarakan, seperti kasus Siti Masyidah atau tukang sisir putri Firaun. D. Membayarkan uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua. E. Mengembalikan uang sisa membeli buku kepada orang tua. Sudah, Bu. Ya. Berarti kalian sudah memahami untuk materi perilaku jujur hari ini. Mungkin ada yang pertanyaan?
Tidak ada. Siap, Ya. tidak ada Bu. Alhamdulillah. Baiklah kalau begitu Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.